Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Risma Elvariani dengan NIM PO 71421121 Saya dari kelas A tingkat 1 profesi bidan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sistem peredaran pada janin. Sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang, sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Sistem peredaran darah janin juga memiliki beberapa faktor yang dimana faktor ini menentukan sistem peredaran janin tersebut. Yang pertama yaitu foramen oval, yang dimana merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena menuju caya inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasannya pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenisasi. Kedua yaitu ductus arteriosus Botnail, merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga yaitu ductus venosus Aranti, menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Pada titik ini darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali ke tubuh bagian bawah. Nah, yang keempat yaitu vena umbilikal, yang dimana memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Adapun komponen atau organ yang terlibat dalam pembuluh darah janin. Dalam sistem peredaran janin sendiri tidak hanya melibatkan pembuluh darah, tetapi tentu saja juga melibatkan organ tubuh janin, di antaranya plasenta. Yang pertama itu plasenta, yang dimana plasenta sendiri tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Kemudian yaitu kedua umbilikalis, yang dimana umbilikalis ini mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Yang ketiga yaitu hati, yang dimana hati juga berfungsi sebagai komponen yang dimana terdapatnya percabangan antara vena porta dengan ductus venosus Aranti. Keempat yaitu jantung, terdapatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Kelima yaitu paru-paru. Paru-paru berkomponen sebagai yang dimana terdapatnya ductus arteriosus Bothalli. Kita beralih ke anatomi kepala janin, yang dimana atap cranium foetus atau membran bukan tulang rawa. Terdapat 5 titik yang disebut pusat osifikasi perkembangan awal terjadi ke minggu ke-4, dimulai dari occiput.
Fungsi utama kranium melindungi otak yang terdapat di dalamnya. Selain itu, ossifikasi sempurna tulang-tulang atap kranium menjadi jauh lebih padat dibandingkan dengan tulang-tulang wajah. Diameter suboccipitofrontalis diukur dari daerah suboccipitalis ke pusat sinciput, yang dimana berjarak 11 cm. Sirkumferensia suboccipitofrontalis, yang dimana kedudukan fleksi sedang berada belakang kepala. Diameter occipitofrontalis atau fronto-occipitalis diukur antara occiput dan glabella, yang dimana berjarak 12 cm. Sirkumferensia occipitofrontalis ukuran 34 cm dari fontanella posterior atau occiput, eminentia parentalis, dan glabella, letak puncak kepala. Yang terakhir yaitu diameter mento-occipitalis atau mento vertikal, diukur di antara dagu ke titik terjauh belakang kepala atau vertex, yang berjarak 13,5 cm. Selanjutnya itu sirkumferensia mento-occipitalis sebesar 35 cm, yang dimana letak dahi. Diameter sumentobregmatica diukur dari bawah dagu ke ubun-ubun besar, yang berjarak 9,5 cm. Sirkumferensia yang terakhir yaitu diameter mento-occipitalis atau mento vertikal, diukur di antara dagu ke titik terjauh belakang kepala atau vertex, yang berjarak 13,5 cm. Selanjutnya itu sirkumferensia mento-occipitalis sebesar 35 cm, yang dimana letak dahi. Diameter sumentobregmatica diukur dari bawah dagu ke ubun-ubun besar, yang berjarak 9,5 cm. Sirkumferensia submentobregmatica sebesar 32 cm melalui jalan lahir pada letak muka. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang anatomi fisiologi kepala janin. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya penjelasan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.